Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifan Alif Nurrahman, guru matematika di SMA Negeri 1 Purwodadi, yang pada kesempatan kali ini berbagi praktik baik tentang pemilihan mata pelajaran pilihan untuk kelas 11. Label tentang pemilihan jurusan meskipun tidak disengaja telah menciptakan batasan bagi siswa dalam menjelajahi minat dan bakatnya. Siswa seringkali terjebak pada kelompok-kelompok sosial berdasarkan jurusan mereka, membatasi interaksi antar jurusan, dan berpotensi mengurangi kebinekaan sosial di lingkungan sekolah. Sejalan dengan semangat itu, maka kami menerapkan salah satu hal yang baru, yaitu tentang pemilihan kuota pelajaran pilihan kelas 11 di fase F yang tidak lagi berdasar jurusan namun bakat dan minat. Sebagai Ketua Pelaksana Kurikulum Merdeka di tim Kurikulum SMA Negeri 1 Purwodadi, saya memiliki tanggung jawab kunci dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi praktik pemilihan mata pelajaran ini. Saya berkoordinasi dengan tim kurikulum, guru, siswa, orang tua, dan memastikan bahwa proses ini berjalan lancar. Selain itu, saya juga bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi, mengumpulkan masukan, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami tujuan dan manfaat dari inisiatif baru ini. Dalam menerapkan pemilihan mata pelajaran berbasis kurikulum merdeka pada fase F di SMA Negeri 1 Purwodadi, kami memulai dengan serangkaian langkah strategis. Berdasarkan inisiatif kepala sekolah, kami membentuk tim pelaksana pemilihan mata pelajaran kurikulum merdeka yang melibatkan beberapa posisi penting di sekolah, seperti wakakurikulum, guru BK keseluruhan, operator dapodik, wali kelas 10, yang nantinya tim ini akan mendapatkan penjelasan sekaligus bertugas untuk mensosialisasikan program ini ke pihak yang lain. Di bawah bimbingan tim kurikulum dan dengan dukungan kepala sekolah, kami meluncurkan program pemilihan mata pelajaran pilihan. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih 4 dari 10 mata pelajaran yang menjadi mata pelajaran pilihan untuk kelas 11. Yang artinya siswa sudah mengurangi kuota pembelajaran yang biasanya dilakukan di kurikulum 13. Kami mulai dengan implementasi dari guru BK. Guru BK masuk ke kelas-kelas untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan penegasan, dan memberikan tes bakat minat kepada siswa. Sekaligus guru BK memberikan sosialisasi tentang peraturan-peraturan baru tentang kurikulum merdeka agar proses pemilihan mapel ini menjadi lebih berjalan maksimal. Program baru tentang program pemilihan mata pelajaran pilihan pada kurikulum merdeka memberikan tantangan baru bagi kami guru BK, yaitu kami harus mampu mensosialisasikan mata pelajaran pilihan yang ada di SMA Negeri 1 Purwodadi kepada peserta didik, serta harus mampu menggali bakat, minat, dan kemampuan peserta didik untuk memudahkan mereka dalam memilih mapel pilihan. Kami juga berkoordinasi dengan tim kurikulum beserta ketua MGMP untuk menyusun proporsi kelas yang tersedia. Apakah kelasnya dibuka banyak atau sedikit, berdasarkan dengan sumber daya manusia guru yang tersedia di sekolah. Kami kemudian memberikan akses kepada siswa untuk memilih menggunakan Google Form. Kami kumpulkan angket-angket itu, kami olah sedemikian rupa menjadi satu bagan yang dapat diakses oleh seluruhnya. Kami sampaikan lewat worksheet yang disebar lewat grup WA siswa. Yang ini menjadi salah satu keunggulan bahwa kami transparan dalam proses pemetaan ini. Bukan mengutamakan satu dengan yang lain, tapi seluruhnya dapat melihat proses dengan baik. Setelah data siap, maka kami siap untuk melaksanakan sosialisasi di hadapan orang tua murid, di hadapan komite. Bahwa ini adalah prakarsa yang baru, tentu saja kami harus meyakinkan bahwa program ini mungkin untuk terjadi dan program ini sejalan dengan peraturan yang ada. Sekaligus karena program ini berhubungan dengan 2 tahun lagi siswa mengikuti SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, tentu saja kami tidak boleh salah langkah dalam proses pemilihan mata pelajaran pilihan ini. Tanggapan dari penerapan strategi ini, ada beberapa tanggapan yang kami terima. Pertama, memang ada beberapa guru yang sudah optimis dengan pendekatan ini. Ada memang merasa senang karena pendekatan jurusan yang selama ini berjalan itu dianggap memang kurang efektif karena ada stereotip atau label-label berkaitan dengan jurusan tertentu. Tapi sebagian yang lain memang mensangsikan karena sistem moving class adalah sistem yang baru,
ketakutan-ketakutan untuk proses belajar mengajar ini tentu saja muncul, dan itu adalah hal yang wajar. Perbedaan yang sangat mencolok antara siswa-siswa pada tahun lalu dengan siswa saya pada tahun ini adalah pada tahun lalu siswa saya terbagi menjadi siswa jurusan IPA dan IPS. Siswa saya pada tahun ini merupakan siswa-siswa yang memilih mata pelajaran saya berdasarkan bakat dan minat yang mereka miliki. Perbedaan yang sangat mencolok adalah peran serta dan antusiasme siswa dalam pembelajaran. Tentu saja karena siswa-siswa saya memilih sendiri pelajaran yang mereka sukai, otomatis mereka akan sangat bersemangat dan mengerjakan tugas dengan baik. Ketika saya memberikan tugas, mereka tidak akan pernah terlewatkan. Hampir dari 98 siswa mengerjakan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang saya inginkan. Dari siswa sendiri memang ada yang banyak yang senang karena mereka diberikan kebebasan lebih banyak dibandingkan hanya sekedar memilih jurusan IPA atau IPS. Karena di sistem pemilihan mapel ini, siswa secara bebas dapat memilih mata pelajaran. 4 mata pelajarannya dapat dipilih dengan bebas. Artinya misalnya saya memilih matematika, informatika, ekonomi sekaligus sosiologi atau bahasa misalnya begitu, maka tetap bisa melanjutkan. Tidak seperti dulu yang IPA harus dengan IPA, IPS dengan IPS gitu. Sisi positif di kelas peminatan menurut saya itu bisa menambah pertemanan, karena kan itu campuran dari kelas-kelas lain juga, nggak kelas umum gitu toh. Jadinya tuh seru, bisa berkenalan dengan banyak teman, dan serunya lagi itu kayak kita berpindah-pindah seperti kuliah gitu kan. Nah, itu yang saya sukai di kelas peminatan. Sejak implementasi semangat belajar siswa meningkat, tidak ada lagi siswa yang merasa terpaksa karena memang tidak mendapatkan mata pelajaran yang mereka minati. Kami juga melihat sisi positifnya ketika di lorong-lorong kelas, siswa berinteraksi lebih jauh karena siswa dengan sistem ini mendapatkan porsi interaksi lebih banyak, kebinekaannya lebih banyak. Kalau dulu siswa berinteraksi hanya pada satu kelas umum saja, maka untuk kelas peminatan ini mereka punya lebih banyak teman antar kelas, bahkan yang tidak pernah ketemu sekalipun dalam kelas 10 itu mampu dan diberikan kesempatan untuk bertemu, mengenal orang lain, mengenal teman yang lain. Efek ini langsung terlihat meskipun memang belum 100% karena memang ada keterbatasan karena isu tentang moving class, isu tentang guru-guru yang perlu adaptasi dan seterusnya. Tapi hal yang paling membanggakan adalah bahwa pengaruhnya jauh lebih besar daripada apa saja yang menjadi tantangannya, begitu. Nah, kami akan mencoba dan mengevaluasi seterusnya. Karena ini adalah program inisiasi, tentu saja masih ada proses evaluasi, refleksi berikutnya yang tentu saja akan kami lakukan berikutnya. Dan kami akan mencoba kembali di tahun depan untuk kelas 11 tahun depan. Bagaimana refleksi, bagaimana proses transformasi ini. Nah, namun kami menyadari program ini tidaklah sempurna, maka kami sejak awal menyiapkan tim konsultasi untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Kenapa demikian. Hal ini agar tujuan kami tetap tercapai dengan semua jenis sumber daya yang ada dan semua problem-problem dan tantangan-tantangan yang ada. Sebagai penutup, kami tentu saja memberikan rekomendasi bahwa sistem ini butuh penyempurnaan lebih baik. Kemudian ada pelatihan guru dalam penyesuaian mata pelajaran pilihan. Kemudian ada perbaikan dari moving class yang tentu saja menjadi kunci dari ide program pelaksanaan pemilihan mapel untuk fase F di kelas 11 kurikulum Merdeka ini. Dan pada akhirnya kami berproses lebih baik, semoga sekolah-sekolah lain yang mau untuk menjelaskan, menerapkan itu dapat menjalankan hal yang serupa, praktek baik ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.